payung Tunggul Naga. Gimana payung itu keampuhannya jika dibawa perang seorang Ronggolawe, maka kanan kiri bukan hanya Ronggolawe akan terlindungi dari segala bentuk bahaya dari lawan. Kena panah itu tidak apa-apa Ronggolawe, tidak terasa. Nak Jinggo. Yang kena adalah Wongsopati dan prajurit Tuban ribuan yang mati. Nah, ini membuat semakin marah seorang Ronggolawe. Marah terus perang, bahkan berhari-hari perangnya itu. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Napak Tilas Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah Ranggalawe dan Minak Jinggo. Mungkin banyak dari pemirsa yang penasaran akan kisah tersebut. Langsung saja kita tanyakan ke Bopo Sutrisno. Bopo Sutrisno, ini gini Bopo, saya dan teman-teman minta diceritakan tentang kisah Ranggalawe dan Minak Jinggo Bopo. Ceritakan ya, Bopo. Ya, Mas Ari Bayu, terima kasih. Dalam kesempatan ini senantiasa diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak lupa teman-teman yang ada di studio, perkenalkan kami menyapa yang hadir. Dan bersama Mas Ari Bayu di kesempatan ini tidak lupa teman-teman dari tim Napak Tilas Budaya Nusantara yang saya cintai. Baik, Mas Ari Bayu, menjawab pertanyaan Mas Ari Bayu tentang kisah Ronggolawe dan Minak Jinggo. Itu tidak lepas dari kemelut di bumi Majapahit saat itu. Majapahit pertama kali dipimpin oleh raja perempuan, yaitu Dyah Ayu Kencana Wungu. Nah, raja yang cantik jelita, yang mana dalam perjanjian dalam arti ketika Kencana Wungu masih di dalam kandungan, pernah dijanjikan oleh orang tuanya, Raja Majapahit, untuk diberikan pada orang yang mempunyai jasa memberat satu negara atau bisa menyingkirkan musuh Majapahit. Tidak lain adalah Joko Umbaran yang berhasil menenteramkan Majapahit. Ringkas cerita, Mas Ari Bayu, siapa toh Minak Jinggo itu tentu jadi pertanyaan. Dan siapa Ranggalawe? Minak Jinggo adalah seorang bupati yang mana dari fisik sudah mempunyai wajah yang sangat rusak karena korban dari pertarungannya dengan Bupati Ngrati saat itu. Lah, kenapa kok jadi geger kemudian di Majapahit? Karena dia menginginkan menikahi seorang raja Majapahit putri, yaitu Kencana Wungu. Lah, saat itu Mas, raja-raja di Majapahit atau yang Nyengkuyung atau termasuk bawahan-bawahan Majapahit semuanya kalah atas perbuatan seorang Minak Jinggo. Karena apa? Minak Jinggo tidak bisa dinasihati kalau kemauannya untuk menikahi raja Majapahit itu semua tidak baik. Karena apa? Dari Ratu Kencana Wungu tidak menyukai keberadaan seorang Majapahit dan menyukai seorang Minak Jinggo. Lalu akhirnya kita ambil cerita si Bupati Tuban, yaitu Ronggolawe yang Mas Ari Bayu sampaikan. Ronggolawe itu bisa jadi bupati gimana? Wah, ini Mas, konteksnya bukan karena jadi bupatinya Mas, namun lebih kita fokuskan pada figurnya ya. Kalau
panjang Mas, kalau cerita tentang kenapa jadi bupati panjang sekali, karena seorang Ronggolawe adalah yang punya labet banyak dengan Mojopahit. Nah, dalam konteks ini akan menceritakan tentang pertandingannya ya, karena konteksnya pertandingannya atau pertarungannya. Di Tuban, Bupati Ronggolawe sedang bersemedi, Mas. Bersemedi meminta agar Mojopahit menjadikan ketentraman, agar Tuban menjadi salah satu kabupaten yang menjadi kiblat bupati-bupati yang lain. Ketika Ronggolawe bersemedi itu, datanglah utusan dari Majapahit. Lah, utusan Majapahit menyampaikan pada seorang Bupati Ronggolawe, karena saat itu walaupun usia Ronggolawe lebih tua atau diseniorkan di masa Kencana Wungu, dimintai tolong karena Minak Jinggo tidak bisa dikendalikan alias mengamuk di Majapahit. Lalu oleh Bupati Ronggolawe yang sedang bersemedi itu mendapatkan wangsit. Wangsitnya Bupati Tuban kelak akan menjadi jangkepe para dewa, atau dalam arti genepe. Nah, ibarat Pelengkap gitu. Pelengkap, istilahnya pelengkap seorang para dewa yang ada di Kahyangan. Lah, namun tidak dijelaskan. Hanya bersifat sekilas gambaran kalau Ronggolawe akan jadi pelengkapnya para dewa di Kahyangan. Lah, belum sampai itu disampaikan pada rakyat Tuban atau keluarga, termasuk istri-istri di Tuban. Lah, Ronggolawe kedatangan tamu dari Mojopahit tadi, yaitu memberikan surat mandat utusan khusus dari Raja Majapahit, Ratu Kencana Wungu, untuk istilah menasihati seorang Minak Jinggo. Dan yang diketahui Minak Jinggo adalah keponakan dari Ranggalawe sendiri, ya. Dalam urutannya dipanggil paman Ronggolawe itu loh Mas. Lah, ketika itu Mas, karena ini selalu utusan, buat Ronggolawe ini kehormatan. Seorang satria mendapat tugas menenteramkan negara adalah suatu kehormatan. Dan keberangkatan Ronggolawe ke Palagan, ya, membawa pusakanya, ya, namanya Payung Songsong Tunggul Naga. Dalam bahasa nasional adalah Payung Tunggul Naga. Gimana payung itu keampuhannya jika dibawa perang seorang Ronggolawe, maka kanan kiri bukannya Ronggolawe akan terlindungi dari segala bentuk bahaya dari lawan. Nah, orang yang dipercaya membawa Songsong Tunggul Naga itu tidak lain adalah Abdi Kinasih, atau orang yang dipercaya adalah bernama Wongsopati. Wongsopati itu yang tahu persis kebutuhan seorang pusaka ampuh itu. Nah, ketika mau berangkat ke Medan Palagan, Ronggolawe memanggil Wongsopati. Wongsopati, datang ke sini kamu. Ambilkan pusaka saya di gedung pusaka Songsong Tunggul Naga. Oleh Wongsopati melarang. Waduh, Kanjeng Adipati, jangan. Ini hari sangat tidak baik sekali kalau Gusti Adipati menghendaki membawa Songsong Tunggul Naga. Karena apa? Ini hari yang tidak pas. Karena apa? Belum saatnya Songsong Tunggul Naga itu keluar dari gedung pusaka. Oleh Ronggolawe tidak peduli, Mas. Tidak peduli karena ini sudah dawuh dari seorang raja dari Majapahit. Akhirnya Ronggolawe memaksa seorang Wongsopati mengambil pusaka itu, dan Wongsopati tidak kuat, Mas, menyentuh saja tidak kuat. Akhirnya oleh Ronggolawe berangkat sendiri dan diambillah pusaka itu. Tentu lain, seorang aura atau wibawa seorang Wongsopati dan Ronggolawe lain. Setelah Ronggolawe mengambil pusaka itu, diberikanlah pada Wongsopati. Wongsopati, ikutlah saya kamu ke Medan Palagan menghadapi Minak Jinggo. Karena apa? Berita yang saya terima ini perintah dari Ratu Mojopahit, saya harus mengingatkan kalau bisa dengan baik-baik, kalau tidak terpaksa saya membawa pasukan secukupnya. Akhirnya keberangkatan Ronggolawe itu tidak tega istrinya sama anaknya mengikuti, Mas. Anak Ronggolawe dan saya mengikuti perjalanan seorang Ronggolawe tanpa sepengetahuan Ronggolawe. Lah, berangkatnya seorang Ronggolawe bersama Wongsopati yang sudah membawa Kiai Songsong Tunggul Naga, di situ di tengah jalan ada ular menghalangi jalan, Mas. Weling. Ya, terus ular weling. Ingin tahu? Ya. Penasaran? Ya, tapi sebelumnya silahkan diminum dulu, apa? Ya, terima kasih Mas Aribayu. Ya. Mungkin banyak dari pemirsa penasaran, cerita terus pulang aja, kita minum dulu ya bisa.
Nah, ular yang menghalangi jalan Ronggolawe menuju ke Palagan itu ulo weling, Mas. Ular weling itu sebetulnya itu suatu perlambang eling gitu loh maksudnya. Oleh Ronggolawe, dan setelah eling itu lewat ada burung gagak, Mas. Kau oleh Wong Sopati memberitahu, maaf Gusti, ini berbahaya sekali. Ini firasat buruk buat kita untuk ke Palagan. Oleh Ronggolawe tidak dihirukan lagi. Ayo tetap berangkat. Ketemulah Ronggolawe dengan Minak Jinggo. Lah, seorang Minak Jinggo ketemu siapapun libas, Mas. Tapi waktu berhadapan dengan Ronggolawe langsung mencium kakinya. Karena bagaimanapun Ronggolawe adalah seorang pepunden atau orang yang diberikan, yang dituakan. Orang yang dihormati ya. Dihormati sekali saat itu ya. Lah, Minak Jinggo langsung datang, ngerangkul kakinya, dicium bahkan, dan minta tolong sama Ronggolawe, paman, nikahkan saya dengan Ratu Kencana Wungu. Lah oleh Ronggolawe, hei Minak Jinggo, jangankan satu wanita yang kamu inginkan, 10 sekalipun di kiri kamu dan 10 di kanan kamu, saya siap. Tapi satu syaratnya, jangan memaksa Juwita Ratu Kencana Wungu untuk menjadi istrimu. Lah dari Minak Jinggo bersikeras, tidak mau kalau bukan Kencana Wungu. Watak Ronggolawe disabari, ndak kena marah, ditempelenglah seorang Minak Jinggo. Dan ditempeleng berkali-kali, dan akhirnya membalas dengan pukulan, satu kali pukulan membuat Ronggolawe goyah, Mas. Nah, goyah. Inilah awal. Oleh Ronggolawe mengatakan pada seorang Minak Jinggo, hei Minak Jinggo, yang ada di sini adalah di alun-alun tempat kita bertarung. Yang ada bukan keponakan dan paman, namun Bupati Blambangan Minak Jinggo dan Bupati Tuban Ronggolawe. Akhirnya dengan kerendahan hatinya seorang Minak Jinggo, maaf paman, saya terpaksa melawan paman karena paman adalah penghalang saya untuk memperistri seorang Kencana Wungu. Tarung. Wah, Ronggolawe dan Minak Jinggo tidak imbang sebetulnya, Mas. Dalam keterampilan Minak Jinggo tidak ada apa-apanya. Habis jalannya bongkok, mukanya jelek, bindeng suarane gitu toh. Nah, ketika dipakai bulan-bulanan itu, Mas, sesekali si Minak Jinggo membalas pukulan. Lah, waktu membalas itu, Mas, nah, mahkota dari seorang Ronggolawe terjatuh. Nah, itu dalam bahasa Jawa disebut kolo. Kolo mahkota itu. Mahkota kerajaan itu. Lah, jatuh itu di tempat mana jatuh itu, Ronggolawe tidak mungkin mengambil mahkota yang jatuh itu. Lah, tempat yang dipakai jatuh mahkota tadi, atau disebut bahasa Jawa kolo, sampai sekarang dikasih nama Watu Kolo. Nah, masih ada sampai sekarang? Mungkin ya kalau sekarang mungkin kurang jelas keberadaannya ya. Tapi saat itu karena sangat sudah termakan usia, gitu. Mungkin dalam dunia sandiwaran diberikan semacam itu. Lalu bertarung lagi, Mas. Dipukullah sesekali 15, kena sumping. Sumping itu hiasan di telinga. Kalau orang zaman dulu tuh orang laki-laki pakai sumping, Mas. Seperti emas itu lah. Tempeleng jatuh. Lah, tempat jatuhnya sumping tadi diberi nama Pandan Sumping. Ya, lah kita tarung lagi, terpaksa Minak Jinggo mengeluarkan pusakanya yang berbentuk panah. Panah itu, Mas, bukan sembarang panah. Sekali melepas satu, yang keluar 1000. Hebat sekali toh. Kalau yang panah satu, yang keluar 1000, menyerang lawan. Lah, waktu Minak Jinggo memanah seorang Ronggolawe yang maju di Palagan, panah itu melesat semuanya, Mas. Lah, di antara banyaknya panah itu mengenai Wong Sopati yang kebetulan dia adalah pembawa pusaka seorang Songsong Tunggulnaga, dan Songsong Tunggulnaga seketika itu terjatuh dan terbakar payung itu, Mas. Ya, terbakar, dan Wong Sopati terluka parah, kena panah, dan Ronggolawe langsung mengejar terus, mengejar, dan di saat Wong Sopati itu dalam ini sekarat ya, karena luka yang sangat dalam, datanglah istri dan anak Ronggolawe dan para jurid Tuban yang sebelumnya mau mengobati luka seorang Wong Sopati. Namun Wong Sopati memberikan pesan. Apa itu?
Gusti, saya maju di Palagan sebagai kesatria, sebagai pengikut Gusti Ronggolawe. Di rumah istri saya sedang melahirkan atau hamil tua ya, sedang hamil tua. Saya berpesan, kalau anak saya keluar nanti laki-laki, monggo panjenengan kasih nama. Tapi kalau keluar perempuan, bayi saya, anak saya, kasih nama Sri Wuning. Nah, itulah legenda sampai sekarang nama Sri Wuning Mustika Tuban. Itu kan, lah kebetulan itu Sri Wuning cewek lahirnya itu besok itu sudah dipesankan oleh keluarga Tuban. Lah dalam hal ini Ronggolawe langsung mengejar, Mas. Kena panah itu tidak apa-apa, Ronggolawe tidak terasa. Enak Jinggo. Yang kena adalah Wongsopati dan prajurit Tuban ribuan yang mati, Mas. Nah, ini membuat semakin marah seorang Ronggolawe. Marah terus perang, bahkan berhari-hari perangnya itu. Nah, terus akhirnya ketemulah, sampailah seorang si Minak Jinggo. Ketika menggunakan panah tidak berhasil, Minak Jinggo dengan sangat terpaksa memanggil abdinya yang bernama Dayun, yang membawa pusaka dua, saat itu namanya pedang Kunto Supoyono dan Godo Wesi Kuning. Lah, pusaka itu terbuat atau terbentuk ketika Minak Jinggo masih bernama Joko Umbaran berhasil membunuh Kebo Marcowet. Tercipta dari tanduk seorang Kebo Marcowet. Yang satu tanduknya jadi pedang bernama pedang Kunto Supoyono, yang satu berubah menjadi Godo Wesi Kuning gitu. Dan sampai sekarang dan menjadilah pusaka seorang Minak Jinggo. Nah, ketika Minak Jinggo membawa pukul itu, Mas, dipukul ke tubuh Ronggolawe sama sekali tidak terasa. Tidak membantu. Nah, seorang Ronggolawe semakin beringas di pertarungannya dan seorang Minak Jinggo semakin kesesar, semakin keteter. Nah, ketika Ronggolawe berhasil merebut Godo Wesi Kuning dan pedang dan diangkat ke atas dan kakinya diinjakkan ke Minak Jinggo, secara mendadak terdiam, tidak ada lagi gerakan-gerakan. Lah, Minak Jinggo sudah menyerah. Maaf paman, saya menyerah paman, saya kalah paman. Sampai capek dia melihat ke atas, ternyata tanpa sepengetahuan seorang Minak Jinggo, Ronggolawe gugur di Palagan. Lah, ketika Ronggolawe ngangkat Godo Wesi Kuning itulah menjadilah mati dengan cara berdiri. Dalam bahasa saat itu meyakini bahwa Ronggolawe mati di sendal mayang, dalam arti mati mendadak. Mati mendadak itu ya. Padahal nggak kena tusuk, nggak kena. Oh, nggak kena, Mas. Dia tuh baru ngangkat Godo mau dipukul ke Minak Jinggo yang punya Godo sendiri, mati di Palagan. Lah, pada saat itu diyakini bahwa Ronggolawe adalah mendapat wangsit dari dewa, bahwa kematiannya di sendal mayang dan dijemput para bidadari-bidadari dan mengatakan bahwa kematian seorang Minak Jinggo bukan dari tangan Ronggolawe, melainkan besok matinya oleh pemuda dari kampung yang bernama Damar Sasongko. Ronggolawe diminta untuk tidak melanjutkan dan menerima nasibnya mati sinendal mayang, mati mendadak di Palagan tadi ya toh. Dan yakinlah Majapahit akan tentram pada saatnya ketika Mojopahit nanti ada suwitane atau anak muda yang datang ke Mojopahit melamar sebagai prajurit. Jadi matinya Minak Jinggo bukan dari Ronggolawe, tapi dari seorang pemuda yang dari desa yang bernama Damar Sasongko. Dan matilah, dan Tuban menganggap Ronggolawe mati di dalam Palagan. Dan akhirnya Minak Jinggo pulang ke Blambangan, namun tetap bersikeras ingin memperistri Raja Majapahit, itu Raja Putri Dihayu Kencana Wungu. Demikian tadi kisah tentang pertarungan Ranggalawe dan Bupati Minak Jinggo yang sakti mandraguna. Kalaupun ada versi yang lain ya Mas Aribayu, memang dalam kisah-kisah pembukuan tidak ada Ronggolawe mati oleh Minak Jinggo, itu tidak ada. Namun kami sampaikan ini adalah legenda karena adalah itu bersifat hiburan rakyat. Tentu untuk mencari kebenaran sangatlah tidak mungkin. Dari itu ini suatu pemberitaan atau sifatnya jagongan gitu, kisah tentang
Ronggolawe minat sehingga kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Saya pribadi sebagai narasumber hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan atau bukanlah maksud kami membelokkan sejarah, namun bersifat jagongan. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih Opa atas kisahnya tadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya dan pemirsa yang menonton video ini. Itu tadi pemirsa cerita dari Bopo. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya, tetap di Salam Napak Tilas Budaya Nusantara.